Cabai rawit lagi turun dengan harga semurah-murahnya. Waktunya kita borong cabai rawit tanpa takut busuk. Karena dalam video ini saya akan bagikan tips kita menyimpan cabai rawit bisa tahan lama bahkan sampai berbulan-bulan. Halo semuanya, selamat datang di Kedai Nek City. Tempatnya kita ngobrolin seputar barang harian dengan cara yang asik, plus kita berbagi tips yang bermanfaat untuk keseharian kita. Nah, dan hari ini kita akan bahas tentang cabai rawit yang lagi turun-turunnya. Nah, ini dia cabai rawit yang lagi turun-turun kali harganya. Nah, coba kalian tebak berapa harganya? 20.000? 50.000? 30.000? Salah. Ini sekilonya kita jual cuman harga 13.000. Nah, per hari ini videonya direkam itu hari Jumat tanggal berapa ini? Tanggal 16 Mei 2025. Nah, jadi untuk cabai rawit varian ini kalau kita sebut di sini namanya cabai Jakarta. Cabai rawit Jakarta, rawit yang besar. Jadi jangan salah, cabai rawit itu juga ada macam-macam jenisnya. Di Kedai Nek City aja itu ada 4 jenis cabai rawit. Nah, itu nanti akan kita bahas di video lainnya. Karena hari ini kita mau fokus bagaimana kita bisa berhemat belanja. Dalam artian ini kita akan beli sebanyak-banyaknya karena ini harga lagi turun-turunnya dan kita nggak akan takut busuk. Kenapa? Karena kita akan pelajari caranya bagaimana kita menyimpan cabai ini bisa awet sampai berbulan-bulan. Asik kan? Kalian yang lagi nonton ini, berapa harga cabai di tempat kalian per hari ini kalian nonton? Kasih tahu kita di kolom komentar ya. Nah, kenapa kita perlu membeli cabai yang banyak waktu harganya murah? Nah, alasannya adalah karena harga cabai ini setiap hari berubah-ubah. Hari ini bisa murah seperti ini, besok bisa aja harganya tiba-tiba jadi naik. Itu semua tergantung stok barang yang ada di pasar induk. Oke, kita akan mulai. Tips kita menyimpan cabai bisa tahan lama. Nah, tapi sebelum itu, bolehlah bantu kita untuk ngembangin channel ini dengan cara klik subscribe, kasih like-nya, dan juga share video ini nanti ke teman-teman kalian. Terima kasih. Oke, langsung aja kita mulai. Tips yang pertama, itu kita harus pastikan cabai yang mau kita simpan nanti itu betul-betul cabai dalam keadaan bagus. Artinya apa? Artinya kita harus pilih cabai yang betul-betul bagus. Nah, ini kita akan tunjukkan gimana caranya milih cabai yang betul-betul bagus. Oke, cabai di Kedai Nek City tinggal segini nih. Jadi ini kita syutingnya pas udah tutup kedai, stok barang pun udah menipis. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk milih cabai yang dia betul-betul bagus, itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, pastikan warna tangkinya ini masih hijau. Artinya, cabainya masih dalam keadaan segar. Nah, kayak gini nih. Kayak gini. Ini dia. Nih, kan masih segar kan? Masih hijau dia tangkinya. Nah, terus hal berikutnya yang kita perlu perhatikan itu dia cabai yang dia masih cantik segar itu warnanya dia kilat. Kayak gini nih. Kilat. Oke. Nah, yang kita perlu hindari itu jangan ambil misalnya seperti ini. Kayak gini nih. Ini dia tangkainya udah mulai layu, artinya cabai ini udah nginap beberapa hari. Nah, kayak gini kan udah layu nih kan. Nah, kita jangan ambil yang kayak gini karena kita mau simpan dalam waktu yang lama. Terus juga yang perlu kita hindari itu kita jangan ambil cabai yang dia udah nggak mulus lagi. Nah, ini dia udah mulai keriput. Terus dia kalau dipencet dia agak lembek. Nah, ini dia mau berair. Sebentar lagi dia mau benyek. Jadi kalau ini kita simpan nanti takutnya dia busuk duluan. Terus dia mempengaruhi kawan-kawannya yang lain yang masih segar. Jadi yang lain itu yang tadinya bagus juga lama-lama jadi jelek juga. Oke. Jadi itu tips yang pertama, pilih cabai yang betul-betul bagus. Nah, kemudian tips yang kedua, kita anggap kita sudah membeli cabai, dipilih cabai yang paling bagus. Kemudian kita perlu wadah. Nih, di rumah nanti bunda-bunda sista-sista sediakan wadah seperti ini misalnya, atau plastik juga boleh. Yang mana nyamannya aja. Terus
saya sarankan Bunda dan Sista itu pakai tisu. Nah, pakai tisu. Tisunya kita akan pakai beberapa lapis. Kita pakai untuk lapisan pertama di bawah. Taruh kayak gini. Nah, jangan pelit-pelit ya Bunda ya. Kasih 2 atau 3 lapis di bawahnya. Kayak gini. Nah, terus cabai yang tadi kita beli itu jangan dicuci dulu. Jangan dicuci cabenya. Kita masukkan seperti ini misalnya. Oke, ini anggap aja cabenya bagus semua ya. Kayak gini. Nah, kira-kira dia udah udah terisi sekitar 1 ruas jari gini. Ini kita lapis lagi pakai tisu. Nah, kita lapis lagi. Kita taruh sekitar 2 lapis tisu. Baru kita timpa lagi pakai cabenya. Nah, kita timpa lagi. Terus kalau udah terisi kira-kira 1 ruas jari lagi, kita timpa lagi pakai tisu. Nah, kayak gini. Baru kita isi lagi sampai toplesnya penuh. Oke, baru kita kalau udah penuh. Oke. Baru kalau udah penuh, ini di atasnya kita timpa lagi pakai tisu. Kayak gini. Nah, baru setelah itu kita tutup wadahnya. Dan pastikan wadah yang Bunda pakai itu dia kedap udara. Jadi udara itu nggak masuk ke dalamnya. Jadi jangan pakai toples yang bolong ataupun toples yang nggak ada tutupnya. Nah, baru setelah tadi kita simpan di dalam wadah yang kedap, kita simpan atau masukkan cabai yang tadi itu ke dalam kulkas ataupun chiller kita. Nah, pastikan Bunda juga masukkannya itu kalau bisa di yang bagian atas ya. Jangan yang terlalu bawah, karena yang bagian bawah itu biasanya dia kurang dingin. Nah, terus ini kita taruh ke bagian yang atas. Terus cabenya sudah akan aman disimpan dalam jangka waktu yang lama. Secara teori, cabai yang disimpan di dalam kulkas itu harusnya dia bisa bertahan antara 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Tapi faktanya, berdasarkan pengalaman kita, cabai yang disimpan di kulkas dengan metode yang tadi itu bisa bertahan bahkan sampai 2 bulan lebih. Jadi pengalaman pribadi kita pernah nyimpen cabai di kulkas sampai 2 bulan dan itu nggak sampai busuk. Dia cuman agak kering sedikit aja. Mantap kan? Oke, jadi itu dia tadi tips kita bagaimana caranya menyimpan cabai rawit bisa tahan sampai berbulan-bulan di dalam kulkas. Nah, sebenarnya saya juga lagi eksperimen dan nanti hasilnya akan saya bagikan ke teman-teman semuanya. Kalau cabai itu kita bisa simpan bahkan sampai setahun. Nah, asik kan? Ini kita lagi eksperimen. Sampai waktunya nanti saya akan bagikan juga kepada teman-teman. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat dan kasih like-nya kalau kalian suka dengan video ini. Subscribe juga channel KDNS City supaya kalian nggak ketinggalan tips-tips menarik kayak gini tadi. Share juga video ini kepada teman-teman kalian supaya kita bersama berbagi manfaat dan kalian juga kebagian pahalanya. Asik kan? Dari warung kita buka wawasan karena KDNS City bukan sekedar warung. Dadah! Ayo belanja di KDNS City. Ayo belanja di KDNS City. Butuh barang harian untuk bahan masak di dapur.